Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bersiaplah untuk menyaksikan kisah yang akan mengguncang hatimu. Di tengah malam sunyi yang basah oleh gerimis, seorang nenek tua terhuyung di jalan tanah, menggenggam lampu minyak dan napas terakhirnya. Ia bukan mencari bantuan, bukan pula lari dari kemiskinan, tapi menuju hutan gelap demi menyelamatkan seekor harimau yang meraung kesakitan. Ya, seekor harimau, bukan manusia. Sementara di desanya sendiri, warga justru menuduhnya bersekutu dengan siluman. Kenapa nenek renta itu lebih memilih menolong binatang buas daripada menyelamatkan dirinya sendiri? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik semak hutan malam itu? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu langit menggantung kelabu, bulan bersembunyi malu di balik awan tebal. Desa Karang tapak diselimuti keheningan yang tak wajar. Angin dingin menerpa dinding-dinding bilik rumah warga yang terbuat dari bambu tua. Di ujung desa, di sebuah gubuk kecil yang hampir rubuh, tinggal seorang nenek renta bernama Mak Jenap. Mak Jenap hidup seorang diri. Suaminya sudah lama meninggal. Anak-anaknya tak pernah kembali. Satu-satunya temannya hanyalah cangkul tua, sebakul beras sisa pemberian tetangga, dan lampu minyak yang mulai kehabisan sumbu. Malam itu, ia duduk bersila di atas tikar pandan. Tangannya gemetar memegang mangkuk berisi air rebusan singkong. Namun, saat ia hendak menyeruput, suara aneh terdengar dari arah barat. Suara raungan, lirih, panjang, mengaduk perasaan. Bukan suara manusia. Dan bukan pula suara angin. Mak Jenap mendongak. Telinganya yang telah renta masih mampu menangkap nada pilu dari raungan itu. Suara dari dalam hutan larangan. Tempat yang sudah puluhan tahun ditakuti warga. Tempat yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata dan siluman penunggu. Warga desa menyebutnya hutan kelam. Tak ada yang berani mendekat, apalagi setelah kabar beberapa warga hilang di sana dan tak pernah kembali. Namun suara itu, ada sesuatu dalam raungan itu yang membuat dada Mak Jenap sesak. Seperti jeritan seorang ibu yang meminta tolong. Seperti rintihan dari jiwa yang nyaris putus harapan. Tanpa berpikir panjang, Mak Jenap mengambil lampu minyak. Ia bungkus tubuhnya dengan kain sarung, lalu melangkah pelan menembus dinginnya malam. Ya Allah, lindungi hamba. Kalau benar suara itu butuh pertolongan, tunjukkan jalanmu. Bisiknya lirih, mata berkaca. Mak Jenap berjalan tertatih di jalan setapak. Langkahnya pelan, tapi pasti. Semak-semak menjuntai seperti ingin menggagalkan niatnya. Ranting-ranting menusuk kulit kakinya. Namun ia tak peduli. Karena setiap kali suara itu terdengar, hatinya bergetar. Seperti ada panggilan dari langit yang tak bisa ditolak. Dan saat ia tiba di bibir hutan, suara itu semakin jelas. Bukan hanya satu, tapi dua. Jeritan yang terputus-putus. Diiringi dengusan berat, seperti napas seekor makhluk besar yang kelelahan. Mak Jenap menyalakan lampu minyak. Nyalanya kecil, tapi cukup untuk menerangi sekitar. Dan disitulah ia melihatnya. Seekor harimau Sumatera betina. Tubuhnya besar, matanya kuning menyala dalam gelap. Ia terbaring di tanah, tubuhnya penuh darah. Perutnya menggembung, dan dari belakangnya, darah mengalir deras. Di sampingnya, seekor bayi harimau kecil menggeliat lemah, baru saja lahir. Mak Jenap terdiam. Napasnya tercekat. Ia tahu nyawanya bisa melayang jika harimau itu menyerang. Tapi harimau itu tak bergerak. Hanya menatapnya. Dengan mata, yang entah kenapa, seperti meminta bantuan. Perlahan, Mak Jenap melangkah maju. Ia letakkan lampu minyak di tanah. Dan mendekat. Suara hatinya memandu. Dia butuh bantuan. Dan aku tak akan tinggalkan dia. Tak jauh dari sana, diam-diam, sepasang mata lain mengintai dari balik semak.
Bukan mata harimau, tapi mata manusia. Mata yang menyaksikan peristiwa itu dan segera lari kembali ke desa dengan kabar yang akan mengubah segalanya. Malam itu belum sepenuhnya lewat. Di dalam hutan kelam, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak Mak Jenab mulai berkelip, sumbunya hampir habis. Tapi ia tetap bertahan di sana, di antara tanah becek dan semak basah, mendampingi makhluk besar yang bahkan oleh warga disebut ancaman. Harimau betina itu masih terbaring lemah. Sesekali mendesis pelan, menahan rasa sakit yang belum sepenuhnya reda. Anak harimau kecil di sampingnya mulai menggeliat mencari puting induknya. Mak Jenab mengusap pelan kepala harimau itu dengan daun lebar yang basah. Air matanya mengalir tanpa suara. Sabarlah, nak, semua akan baik-baik saja. Di balik semak yang bergetar ringan, dua pasang mata mengintai. Mata itu milik Dalim dan Wartim, dua pria dari dusun sebelah yang mengaku sebagai pemburu. Mereka melihat segalanya. Dari saat harimau itu meraung, hingga Mak Jenab mendekat tanpa rasa takut. Wajah mereka memerah. Bukan karena empati, tapi karena satu hal, kesempatan. Dalim berbisik. Kau lihat, Tim, itu benar. Mak Jenab pelihara siluman hutan. Dia panggil harimau itu keluar dari persembunyian. Wartim mengangguk cepat. Iya, dan itu anak harimau. Berarti betinanya itu bisa diburu nanti. Daging dan kulitnya mahal. Tapi kita gak bisa buru sekarang. Kita bawa kabar ini ke kepala desa dulu. Kita bilang Mak Jenab pelihara harimau. Bahaya buat desa. Mereka lari kembali ke arah desa, membawa fitnah yang akan membakar seluruh karang tapak dengan kebencian. Sementara itu, Mak Jenab mulai menggigil. Bukan karena takut, tapi karena malam makin larut dan tubuhnya tak lagi muda. Ia menoleh ke arah harimau yang mulai terlelap dengan napas berat. Kau harus hidup, nak, jangan mati, anakmu butuh kau. Dalam gelap, ia mencabut beberapa daun lebar dari sekitarnya, lalu membuatkan semacam alas untuk si bayi harimau. Ia tahu hewan juga butuh kehangatan. Dalam benaknya, tak ada rasa takut. Ia tak mengerti bagaimana bisa rasa belas kasih dalam hatinya lebih besar dari rasa cemas pada nyawanya sendiri. Di kejauhan, ayam jantan mulai berkokok. Pertanda fajar akan segera datang. Mak Jenab bangkit perlahan. Kakinya kaku, lututnya bergetar. Ia tinggalkan selembar kain di dekat tubuh harimau, lalu berjalan pelan ke arah desa, dengan sisa minyak terakhir dalam lampunya. Namun saat ia hampir sampai di batas ladang, ia melihat bayangan ramai berkumpul di depan rumahnya. Ada lentera-lentera, ada suara teriakan, ada suara ketukan kayu. Mak Jenab mempercepat langkah, dan sesampainya di depan pagar, seorang pria menghadangnya. Kepala desa, Pak Rusdi. Wajahnya tegang. Matanya menatap Mak Jenab dengan pandangan tak biasa. Jenab, kau dari mana? Suaranya berat. Mak Jenab menunduk, lalu menjawab jujur. Dari hutan, Pak, ada yang minta tolong. Belum sempat ia jelaskan lebih jauh, suara-suara keras mulai bermunculan dari kerumunan. Dia pelihara harimau. Anak-anak kita terancam. Tadi malam ada yang dengar suara auman. Itu karena dia. Dia memang bukan manusia biasa. Dia pasti jampi-jampi. Mak Jenab mematung. Dadanya sesak. Tubuhnya lelah. Tapi matanya menatap kerumunan dengan penuh luka. Aku hanya menolong yang sedang kesusahan. Dia tak menyakiti siapa-siapa. Dalim maju ke depan, membawa sebilah golok kecil. Aku lihat sendiri. Dia elus-elus kepala harimau. Mereka tak saling serang. Itu bukti dia pelihara siluman. Kerumunan berteriak lebih keras. Pak Rusdi menengahi. Tenang. Semua tenang. Kita akan adili ini nanti malam di balai desa. Sekarang, Mak Jenab, kau ikut kami. Mak Jenab tak melawan. Ia mengangguk pelan. Ia tahu, kebenaran kadang kalah oleh ketakutan. Dan rasa takut mudah dikobarkan dengan api fitnah.
Hari itu Mak Jenab dibawa ke balai desa. Tak diberi waktu istirahat. Tak diberi kesempatan menjelaskan panjang. Sementara itu, di hutan, harimau betina perlahan membuka matanya. Bayinya mengeong pelan. Lapar. Ia bangkit, menoleh ke arah kain yang ditinggalkan Mak Jenab. Dihirupnya bau kain itu, lalu menatap ke arah desa. Seolah ia tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi pada wanita renta yang menolongnya. Matahari naik tinggi. Suasana desa Karang tapak mendidih. Isu Mak Jenab memelihara harimau menyebar seperti angin. Anak-anak dilarang keluar rumah. Lumbung-lumbung dikunci. Warga mulai berjaga dengan obor dan parang. Semua percaya satu hal, Mak Jenab adalah pembawa bencana. Sore harinya, di balai desa, semua warga dikumpulkan. Kursi-kursi bambu dijejer. Di tengahnya, Mak Jenab duduk sendiri. Tak ada satupun yang berani duduk di dekatnya. Pak Rusdi berdiri. Suara ketok tongkat kayu menandai dimulainya sidang rakyat. Suasana hening. Hari ini, kita dihadapkan pada persoalan besar. Seorang warga, Mak Jenab, diduga merawat binatang buas dan membahayakan nyawa kita. Mak Jenab mengangkat wajahnya. Kulit wajahnya keriput, tapi sorot matanya tak padam. Aku bukan merawat, Pak. Aku menolong. Pak Rusdi menoleh. Menolong? Menolong apa? Mak Jenab menunduk. Lalu dengan suara pelan namun tegas, ia menceritakan semuanya. Dari suara raungan, sampai harimau betina yang hendak melahirkan, dan anak harimau yang masih merah. Ia menceritakan bagaimana ia tak tega, bagaimana ia merasa terpanggil, dan bagaimana ia tak pernah melihat satupun tanda bahwa binatang itu ingin menyerangnya. Namun sebelum ia menyelesaikan kisahnya, Dalim berdiri. Itu semua bohong. Aku lihat sendiri. Dia seperti berkomunikasi dengan siluman itu. Tak mungkin harimau liar begitu jinak. Wartim menambahkan. Dan tadi pagi, aku lihat jejak kaki besar di dekat ladang warga. Harimau itu berkeliaran karena dipanggilnya. Kerumunan mulai riuh. Teriakan demi teriakan menyebut Mak Jenab sebagai penyihir. Sebagai pembawa petaka. Sebagai wanita tua yang tak layak hidup di antara manusia. Pak Rusdi berusaha menenangkan. Namun suara massa lebih keras. Usir dia. Bakar rumahnya. Buang ke hutan sana bersama silumannya. Mak Jenab hanya diam. Tubuhnya tak lagi kuat. Tapi hatinya tak menyesal. Karena di balik semua cacian, ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Malam itu, keputusan dibuat. Mak Jenab diusir dari desa. Gubuknya akan dibakar. Dan ia tak boleh kembali selamanya. Dengan langkah lunglai, Mak Jenab berjalan keluar dari balai desa. Tak ada pelita. Tak ada teman. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Namun jauh di dalam hutan, seekor harimau betina berdiri di atas batu besar. Menatap langit, lalu mengaum keras, keras sekali, hingga suara itu menggema ke seluruh penjuru desa. Dan malam pun berubah, tak lagi dingin, tapi menyimpan sesuatu yang akan mengguncang semua orang yang telah menuduh dengan mulut kotor. Malam kembali turun, tapi kali ini bukan malam yang biasa. Angin bertiup tak wajar, membawa aroma basah dari hutan yang jauh. Langit mendung, seperti menahan tangis. Dan di bawahnya, desa Karang tapak menggigil bukan karena udara dingin, tapi karena rasa takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Semua bermula dari auman itu. Auman harimau betina yang menggema dari dalam hutan larangan. Suaranya panjang, berat, dan penuh luka. Warga yang baru saja memadamkan obor di balai desa langsung membeku. Anak-anak yang baru saja ditenangkan oleh ibu mereka kembali meringkuk di sudut rumah. Bahkan anjing penjaga berhenti menggonggong dan melolong pelan. Seolah alam sendiri sedang memberi peringatan. Di ujung desa, tepat di bekas gubuk Mak Jenab yang telah dibakar sore tadi, sisa-sisa asap masih mengepul.
Dan di sisi abu yang belum padam, seseorang berdiri. Bukan warga. Bukan manusia. Seekor harimau betina besar, dengan bulu yang mulai mengering dari darah, berdiri di antara reruntuhan kayu. Matanya menyala. Hidungnya mengendus bau tanah, abu, dan kain tua. Kain yang ia kenali. Kain yang pernah dipakai menutupi anaknya saat dingin. Kain milik perempuan tua yang menyelamatkannya malam itu. Harimau itu mendesis, lalu mendongak, dan melangkah perlahan menuju desa. Saat yang bersamaan, di dalam rumah kecil di pinggir hutan, Mak Jenab duduk bersandar di batang pohon. Ia diusir. Tak punya tempat. Hanya tubuh renta dan baju yang melekat. Allah, jika ini memang kehendakmu, aku ikhlas. Bisiknya dengan napas yang gemetar. Ia mencoba tidur. Namun suara-suara dari hutan membangunkannya. Langkah kaki. Daun bergemerisik. Dan suara yang sangat dikenalnya. Harimau betina itu. Perlahan Mak Jenab membuka mata. Dan benar saja. Di depan matanya, makhluk besar itu kembali datang. Matanya tak menyala marah, melainkan teduh. Dan di belakangnya, seekor anak harimau kecil berjalan tertatih-tatih, masih lemah tapi hidup. Mak Jenab tersenyum. Air matanya mengalir. Kau hidup, nak. Alhamdulillah, kau hidup. Harimau itu mendekat, duduk di dekat Mak Jenab, dan dengan tenang, menundukkan kepalanya. Ia bukan ingin menyerang. Ia memberi hormat. Ia mengenal cinta. Mak Jenab mengelus kepala si bayi harimau. Hatinya hangat. Namun di dalam dada, ia tahu ada badai yang akan datang. Karena sesuatu telah berubah. Harimau itu kembali bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk membalas. Di desa, jeritan pertama terdengar. Seekor kambing peliharaan milik Pak Lurah ditemukan mati tergigit. Lumbung padi robek. Jejak kaki besar terlihat di belakang rumah. Warga panik. Semua keluar membawa obor dan bambu runcing. Suara auman kedua terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Itu harimaunya. Teriak seseorang. Dia datang. Dia datang karena Mak Jenab. Teriak yang lain. Dalim dan Wartim, yang memulai semua tuduhan, justru bersembunyi di balik rumah kepala desa. Wajah mereka pucat. Tangan mereka gemetar. Karena mereka tahu, tak ada orang lain yang melihat peristiwa malam itu di hutan kecuali mereka berdua. Dan mereka tahu, mereka telah berdusta. Pak Rusdi mencoba menenangkan. Jangan panik. Jaga rumah masing-masing. Tetap dalam kelompok. Namun tak ada yang mendengarkan. Beberapa warga justru mulai teriak menyebut nama Mak Jenab. Ini semua salah dia. Karena dia tolong siluman. Kita harus cari dia. Kembalikan dia ke hutan biar harimau itu ambil. Fitnah lama kembali hidup. Dan malam berubah menjadi kekacauan. Saat fajar mulai merayap. Asap mengepul dari beberapa rumah yang terbakar. Bukan karena api, tapi karena cakaran dan terjangan makhluk buas. Tapi anehnya, tak ada satupun nyawa warga yang melayang. Hanya kambing, ayam, dan padi. Seolah harimau itu tahu batas. Ia ingin membalas, tapi tidak membunuh. Dan di tengah kebingungan itu, seorang anak kecil, putri dari Pak Rusdi, ditemukan hilang. Jejak kecil menuju hutan. Ibu anak itu menangis histeris. Dia main keluar. Dia belum balik. Allah, anakku. Warga panik. Dan kali ini, semua kepala tertunduk. Karena satu-satunya orang yang pernah menyelamatkan makhluk dari hutan itu adalah Mak Jenab. Pak Rusdi, dengan langkah berat, menuju tepi hutan. Ia membawa lampu. Dan berdiri lama di sana. Hingga dari balik semak, Mak Jenab muncul. Wajahnya lelah, tubuhnya gemetar. Dan di belakangnya, harimau betina berdiri.
Dan anak kecil perempuan itu sedang tertidur di punggungnya. Tak ada luka, tak ada tangis. Hanya tidur, tenang, damai. Pak Rusdi terdiam. Warga yang ikut berdiri di belakangnya menutup mulut. Beberapa berlutut, beberapa menangis. Tak ada kata. Mak Jenab menatap mereka, lalu menurunkan si kecil ke tangan ibunya, dan berkata pelan, "Harimau tak membalas dengan darah, tapi dengan ingatan." Dia ingat siapa yang menyakitinya, dan siapa yang menolong. Harimau betina mendekat, menundukkan kepala di hadapan Mak Jenab, dan dari lehernya ada kalung tua yang tergantung di taringnya. Kalung emas, penuh ukiran kuno. Mak Jenab memegangnya, dan saat itu juga, kalung itu berubah warna, bersinar, dan di belakang harimau, muncul bayangan harimau jantan yang megah, menatap ke langit, lalu lenyap. Warga hanya bisa terpaku, karena mereka tahu, malam itu, bukan hanya harimau yang datang, tapi leluhur hutan yang pernah dijaga oleh nenek moyang mereka. Dan Mak Jenab adalah satu-satunya yang diakui oleh penjaga hutan. Matahari pagi itu menyinari desa Karang Tapak dengan cahaya yang terasa berbeda. Tidak hangat, tidak pula menyengat, melainkan seperti menyibak tirai hitam dari malam penuh dosa yang baru saja mereka lewati. Warga desa keluar dari rumah mereka perlahan. Langkah mereka pelan, kepala mereka tertunduk. Mereka tidak lagi menyebut Mak Jenab dengan nada sinis. Mereka tidak lagi menyebut harimau itu sebagai siluman. Karena pagi itu, semua mata telah melihat keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kalung emas yang tergantung di tangan Mak Jenab kini menggantung di lehernya. Kalung itu tampak hidup. Ukirannya seakan berubah bentuk setiap kali terkena cahaya. Terkadang tampak seperti seekor harimau. Terkadang menyerupai wajah seorang wanita tua yang tersenyum teduh. Dan terkadang, seperti ukiran tangan kecil yang memegang daun. "Apa ini?" bisik Pak Rusdi. Matanya tak lepas dari kilau kalung itu. Mak Jenab memandang lurus ke arah kepala desa. Wajahnya tenang, tapi suaranya dalam. Ini adalah warisan rimba yang diberikan hanya kepada manusia yang dihormati oleh alam. Warga desa makin bingung. Pak Rusdi mendekat. "Jenab, tolong jelaskan. Kami tak mengerti." Mak Jenab menghela napas panjang. Kemudian duduk di atas batu datar di pinggir hutan. Warga desa mulai berkumpul. Semua diam. Semua menunggu. Dulu, sebelum desa ini berdiri, sebelum sawah dibuka, sebelum tanah dipatok, hutan ini adalah penjaga. Bukan hanya tempat makhluk buas, tapi tempat suci yang dihuni oleh makhluk-makhluk penjaga bumi. Harimau adalah salah satunya. Mereka bukan sekadar binatang. Mereka adalah penyeimbang. Nenekku dulu pernah menolong seekor harimau betina yang sedang sekarat karena terkena perangkap. Waktu itu, desa ini belum ada. Belum ada rumah. Belum ada obor. Hanya suara angin dan nyanyian burung. Dan malam setelah ia tolong harimau itu, ia mendapat mimpi. Di dalam mimpinya, seekor harimau putih memberinya kalung. Kalung ini. Dan sejak saat itu, keluarga kami dianggap sebagai penjaga perbatasan. Bukan oleh manusia, tapi oleh penghuni rimba. Suara Mak Jenab tak keras, tapi setiap katanya seperti menembus dada. Warga menunduk. Beberapa mulai menangis. Pak Rusdi menjatuhkan tongkat kayunya. "Allah, ampuni kami," bisiknya parau. Dalim dan Wartim berdiri kaku. Mata mereka berkaca-kaca. Karena mereka tahu, merekalah yang menyalakan api fitnah itu. Mak Jenab berdiri perlahan. Ia mendekat ke tengah kerumunan. Kemudian mengangkat kalung itu. Cahayanya menyilaukan. Dan tiba-tiba, dari balik semak, harimau betina itu kembali muncul. Warga mundur panik. Tapi harimau itu tidak datang untuk menyerang. Ia berjalan perlahan, lalu menjatuhkan sesuatu di hadapan Mak Jenab.
Sebuah benda bundar, seperti batu, tapi berkilau aneh. Warnanya keemasan, dan di tengahnya ada ukiran mata harimau. Mak Jenab memungutnya, dan begitu ia menyentuh, bayangan masa lalu mengalir ke dalam pikirannya. Ia melihat seorang wanita tua dari ratusan tahun lalu, memakai kain lusuh dan memeluk seekor harimau kecil. Ia melihat hutan rimba yang dulu begitu lebat. Ia melihat manusia dan alam hidup berdampingan. Dan ia melihat satu pesan yang muncul jelas. Jika manusia melupakan hormat pada ciptaan Allah, maka alam akan menuntut kembali keseimbangan itu, dan hanya yang berhati bersih akan dipilih sebagai juru damai. Mak Jenab tersentak. Napasnya berat. Ia menatap batu emas itu, lalu menoleh ke arah warga. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya nenek tua yang lapar. Tapi Allah memilih bukan karena harta, bukan karena jabatan. Allah memilih karena hati. Suasana desa berubah total hari itu. Rumah Mak Jenab dibangun kembali. Tidak dengan bambu reot, tapi dengan gotong royong. Tiap warga menyumbang. Ada yang memberi kayu. Ada yang membawa genteng. Ada yang bahkan menanam bunga di halaman. Pak Rusdi menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami oleh Mak Jenab. Anak-anak datang membawakan makanan. Ibu-ibu mencuci baju Mak Jenab dan menggantinya dengan kain baru. Tapi yang paling mengharukan adalah ketika harimau betina dan anaknya datang setiap malam ke pinggiran desa. Mereka duduk di sana. Tak mengaum. Tak mengganggu. Hanya duduk, seolah berjaga. Anak-anak mulai menyebut mereka sebagai penjaga malam. Dan sejak itu, tak ada satupun binatang ternak warga yang hilang. Tak ada sawah yang dirusak babi hutan. Tak ada penyakit aneh yang datang. Semuanya tenang. Semuanya damai. Mak Jenab duduk di beranda rumah barunya, memegang kalung dan batu emas itu, sambil menatap ke arah hutan. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. Ia tahu, balasan Allah bisa datang lewat cara yang tak disangka. Lewat binatang yang dibenci. Lewat fitnah yang menghinakan. Tapi dari semua itu, Allah hanya menguji seberapa kuatmu bertahan di jalan yang benar meski seluruh dunia mencaci. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mak Jenab tidur dengan senyum di wajahnya. Karena ia tahu, alam telah menerimanya. Dan manusia akhirnya mengerti. Malam itu, langit di atas desa Karang Tapak terlihat lebih jernih dari biasanya. Bintang bertaburan seperti permata yang ditabur di kain hitam. Angin malam sejuk menyusup ke celah-celah bambu, membawa harum tanah basah dan dedaunan. Dan di tengah suasana sunyi penuh keheningan itu, suara tabuh-tabuhan dari balai desa terdengar menggema. Bukan karena pesta. Bukan pula karena perayaan biasa. Malam itu adalah malam sakral. Malam yang tak pernah terjadi sejak 100 tahun lalu. Malam upacara penjaga rimba. Pak Rusdi berdiri dengan jubah sederhana. Di sampingnya, berdiri Mak Jenab dengan tenang. Di lehernya tergantung kalung emas warisan leluhur rimba. Di tangannya menggenggam batu berukir mata harimau yang masih menyala samar dalam cahaya obor. Di hadapan mereka, warga desa berlutut rapi. Anak-anak, orang tua, para petani, hingga para pemburu. Semua hadir. Semua diam. Semua mendengarkan. Karena malam itu, Mak Jenab akan menyampaikan pesan dari hutan. Pesan yang selama ini disimpan dalam diam oleh alam. Saudara-saudaraku, suara Mak Jenab lirih namun menggetarkan. Kita pernah lupa bahwa bumi ini tidak hanya milik manusia, bahwa yang berjalan dengan dua kaki bukan satu-satunya yang hidup di dunia ini. Ia menatap batu di tangannya. Kilat cahaya melintas di mata tuanya. Alam tak butuh dipuja. Alam tak minta dipuji. Alam hanya ingin dihormati. Dan selama ini, kita telah melupakan itu. Suasana hening.
Tak ada suara. Bahkan jangkrik pun seakan menghentikan nyanyiannya. Mak Jenab lalu melangkah ke tengah lingkaran warga. Ia berlutut, kemudian menaruh batu emas itu ke tanah. Di bawah sinar obor, batu itu menyerap cahaya seperti sumur dalam. Lalu berdenyut. Perlahan. Seperti jantung bumi yang mulai berdetak kembali. Tiba-tiba, suara dari balik pepohonan terdengar. Suara langkah kaki, berat, tenang, agung. Seekor harimau betina muncul dari balik gelap. Anaknya berjalan di belakang. Dan di sekeliling mereka, muncul bayangan-bayangan samar. Rusa, kijang, babi hutan, bahkan elang besar di udara. Semua datang. Semua diam. Semua menyaksikan. Warga desa gemetar. Beberapa menahan napas. Tapi tak satu pun makhluk itu menyerang. Karena malam itu bukan malam pembalasan. Malam itu adalah malam penyerahan. Alam menerima kembali manusia. Tapi dengan syarat. Mak Jenab mengangkat tangan. Jangan ada lagi yang membakar hutan. Jangan ada lagi yang membunuh tanpa sebab. Jangan ada lagi yang sombong atas bumi yang bukan miliknya. Pak Rusdi berdiri, kemudian membungkuk, lalu menaruh cangkul di depan batu emas. Tanda penyerahan simbol kekuasaan desa. Satu persatu, warga ikut. Ada yang menaruh parang. Ada yang meletakkan tombak. Ada pula yang menyerahkan jaring penangkap burung. Semua alat pemburu, semua alat perusak, diletakkan di hadapan batu penjaga rimba. Dan di saat itu juga, angin besar meniup ke arah pusat lingkaran. Api obor padam seketika. Semua gelap. Namun tak satu pun warga berteriak. Karena dari dalam gelap, ada suara. Suara auman. Pelan, panjang, dan damai. Dan saat api obor menyala kembali, batu itu telah berubah menjadi kristal, bening. Namun di dalamnya, terlihat siluet seekor harimau dan wanita tua bersandar di punggungnya. Seperti patung abadi dalam pelukan cahaya. Setelah malam itu, desa Karang Tapak berubah. Tidak lagi hanya memanen padi, tapi juga menanam pohon. Tidak lagi menebang hutan, tapi membuat pagar alami dari bambu dan semak duri untuk batas kawasan satwa. Mak Jenab dijadikan sesepuh desa. Bukan karena dia tua, tapi karena dialah yang dijaga oleh penjaga yang tak terlihat. Anak-anak sering bermain di dekat batas hutan. Dan setiap sore, seekor harimau kecil muncul dari balik semak. Bukan untuk menakuti, tapi untuk bermain. Karena kini, ia bukan ancaman. Ia adalah bagian dari desa, penjaga, sahabat, dan titipan alam. Di suatu sore yang tenang, Mak Jenab duduk di beranda rumahnya. Tangannya memegang anyaman yang tengah ia buat. Kalung emas masih menggantung di leher. Batu kristal dijaga dalam kotak kayu kecil di samping tempat tidurnya. Seekor harimau betina berjalan perlahan dari arah hutan. Ia tidak mengaum. Ia hanya duduk, menatap. Dan Mak Jenab membalas pandangan itu. Tak ada kata, tak ada gerakan. Hanya satu pesan yang saling mereka pahami. Bahwa cinta, belas kasih, dan keberanian akan selalu menemukan jalan untuk menyatukan yang tak mungkin bersatu. Bahwa ketika manusia berhenti melihat binatang sebagai musuh, dan mulai melihatnya sebagai ciptaan Allah yang juga punya hak hidup, maka bumi ini tak lagi jadi medan perang, melainkan rumah yang utuh. Dan malam pun turun. Langit kembali penuh bintang. Dan di kejauhan, suara harimau mengaum. Bukan tanda bahaya, tapi salam untuk dunia yang lebih adil. Hari-hari di desa Karang Tapak berlalu dengan keheningan yang dalam. Bukan keheningan ketakutan, melainkan ketenangan yang lahir dari pengertian. Sejak malam upacara penjaga rimba itu, kehidupan warga berubah drastis. Sawah-sawah mereka kini mengelilingi zona hijau yang tak boleh dilanggar.
Ladang berbatas rapi, pohon-pohon hutan tidak lagi ditebang, bahkan dibiarkan tumbuh hingga menaungi jalur irigasi. Di pinggir zona batas itulah Mak Jenab kini lebih sering menghabiskan hari-harinya. Ia tidak lagi hanya sekadar nenek tua miskin. Ia telah menjadi penghubung antara dua dunia, antara manusia dan penjaga hutan. Tak banyak yang tahu bahwa sejak malam itu, Mak Jenab kerap menerima kunjungan dari para makhluk yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Ia tidak berbicara, tidak pula berteriak. Tapi setiap bisikan angin yang lewat, setiap desir daun, dan langkah kaki dari balik rimbun semak, adalah bentuk percakapan diam-diam yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang bersih. Suatu malam, saat langit belum sepenuhnya gelap, Mak Jenab duduk di bawah pohon waru besar di ujung sawah. Ia memegang mangkuk bambu berisi air rebusan akar. Dari kejauhan, terdengar langkah pelan. Bukan dari manusia, dan bukan pula dari harimau. Dari balik semak, muncul sosok hitam pekat. Tingginya 2 kali manusia biasa. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya diselimuti rambut seperti kabut. Ia adalah salah satu penunggu tertua hutan barat, penjaga wilayah air. Jarang muncul, dan hanya akan datang jika ada sesuatu yang besar akan terjadi. Mak Jenab meletakkan mangkuk di tanah, lalu berdiri perlahan. "Kau datang," bisiknya tenang. Sosok itu mengangguk, kemudian duduk di seberang Mak Jenab. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun seakan menahan napas. Masa penjagaan akan segera berganti. Suara itu dalam, bergetar. Keseimbangan harus dilanjutkan, dan penanda harus diteruskan. Mak Jenab menatapnya dalam. Matanya berkaca. Karena ia tahu, yang dimaksud adalah kalung emas dan batu mata harimau. "Aku sudah tua," bisik Mak Jenab. "Tapi aku tahu, ini bukan tentang aku." Sosok itu mengangguk, kemudian menunjuk ke arah hutan utara. Penjaga baru akan datang, dari rahim manusia, namun darahnya membawa cahaya hutan. Mak Jenab mengernyit, lalu terdiam. Ia memahami maksudnya. Akan ada seseorang, entah siapa, yang akan menggantikan perannya. Seseorang yang lahir bukan dari silsilahnya, tapi dipilih oleh alam karena nuraninya. Keesokan harinya, desa diguncang kabar mengejutkan. Seorang bayi perempuan lahir di rumah sederhana milik pasangan petani, Yusuf dan Siti. Anehnya, proses kelahiran terjadi begitu cepat. Dan lebih ganjil lagi, bayi itu lahir dengan tanda lahir berbentuk daun waru kecil di punggung tangannya. Mak Jenab yang mendengar kabar itu langsung datang. Ia memandangi bayi itu lama, kemudian menyentuh telapak mungilnya. Dan saat tangannya menyentuh kulit si bayi, batu mata harimau di rumah Mak Jenab menyala sendiri. Dan kalung emas yang tergantung di lehernya bergetar lembut. Tak ada yang tahu, tak ada yang paham. Tapi Mak Jenab mengangguk dalam diam. Ia tahu, inilah dia, penjaga baru. Hari-hari setelah itu, Mak Jenab mulai mengajari Siti, ibu bayi itu, tentang tanaman-tanaman hutan, tentang batas tanah, tentang suara burung dan perubahan arah angin. Semua dilakukan pelan, sambil tetap menjaga rahasia besar tentang siapa sebenarnya anak itu. Beberapa warga mulai curiga. Kenapa Mak Jenab dekat sekali dengan keluarga itu? Kenapa hanya mereka yang boleh tanam di dekat batas hutan? Apa ada perjanjian khusus? Fitnah kecil mulai berhembus. Tapi tak sebesar dulu. Karena kali ini, warga lebih hati-hati. Mereka masih ingat auman malam itu. Masih ingat apa yang terjadi ketika mereka mengusir Mak Jenab. Pak Rusdi mencoba meredam. Kita harus percaya, kalau Mak Jenab melakukan sesuatu, pasti ada maksudnya. Namun masalah tak berhenti sampai di sana. Suatu hari, sekelompok pemodal datang dari kota. Mereka membawa dokumen. Mereka menyatakan bahwa hutan barat adalah tanah milik negara. Dan mereka ingin membuka tambang batu di sana.
Pak Rusdi menolak. Warga pun tak setuju. Tapi para pemodal itu mengancam. Jika tidak diberikan akses, mereka akan membawa aparat. Suasana desa kembali mencekam. Warga bingung. Mereka tak ingin melawan hukum. Tapi mereka juga tak ingin hutan mereka dihancurkan. Mak Jenab dipanggil. Duduk di tengah musyawarah desa. Matanya tertutup. Napasnya pelan. Lalu ia berkata, "Jangan khawatir, alam akan bicara." Malam harinya, langit berubah mendung. Angin bertiup keras. Petir menyambar pepohonan di batas barat. Dan keesokan harinya, tenda para pemodal hancur. Kendaraan mereka terguling sendiri. Dan mereka melihat sesuatu di malam hari, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah sosok besar hitam yang berdiri diam di atas pohon. Menatap mereka dengan mata kuning menyala. Mereka pergi. Tanpa bicara. Tanpa ancaman. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh hutan barat. Mak Jenab tahu, waktumu tinggal sedikit. Setiap pagi, tubuhnya semakin lemah. Tapi ia tak merasa takut. Karena ia telah melihat. Penjaga baru telah dipilih. Dan dunia telah belajar untuk kembali menghormati suara alam. Dan suatu sore, saat langit berwarna jingga, Mak Jenab berdiri di batas hutan. Harimau betina dan anaknya datang. Ia melepas kalung dari lehernya, lalu menggantungnya di ranting pohon waru. Batu mata harimau ia letakkan di atas daun besar yang dialasi kain putih. "Jika suatu saat aku tak lagi di sini," katanya, "kalian tahu kemana harus mencari cahaya." Harimau itu mengaum pelan, lalu mendekat, menyentuhkan kepala ke dada Mak Jenab. Sebuah salam, sebuah ucapan terima kasih, dan sebuah perpisahan. Malam itu, Mak Jenab tidur di beranda, ditemani angin, ditemani suara daun. Dan ketika pagi datang, ia tidak bangun, tapi senyum tetap ada di wajahnya. Dan kalung itu tetap berkilau di pohon waru. Pagi itu, langit karang tapak tampak berbeda. Awan menggantung rendah seakan enggan bergerak. Angin tak berembus. Suara burung tak terdengar. Seolah seluruh alam menahan napas. Di beranda rumah sederhana yang beratapkan rumbia, tubuh Mak Jenab terbaring tenang. Selimut tipis menutupi tubuhnya. Tangannya terlipat rapi di atas dada. Senyum lembut menghiasi wajah tuanya. Seolah ia baru saja pulang dari perjalanan panjang, dan kini sedang beristirahat dalam damai yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Warga berdatangan. Satu persatu. Tanpa seruan. Tanpa diumumkan. Anak-anak duduk bersimpuh di halaman. Ibu-ibu menggenggam air mata. Para lelaki menunduk dalam diam. Tak ada suara. Tak ada teriakan. Karena semua tahu, pagi ini mereka kehilangan cahaya yang menjaga desa mereka dari dalam diam. Pak Rusdi datang paling akhir. Ia membawa kain putih. Dan di tangannya tergenggam bunga kamboja yang masih basah dari embun. Wajahnya kaku. Matanya sembab. Ia menunduk di hadapan jasad Mak Jenab. Kemudian bersuara, pelan namun tegas. Mak Jenab bukan sekadar penjaga rimba. Dia ibu dari keseimbangan desa ini. Dan mulai hari ini, kita akan hidup dengan ajaran yang ia tinggalkan. Hormati tanah. Hormati binatang. Hormati sesama. Semua orang menunduk. Dan saat itulah, dari balik kerumunan, muncul seekor harimau kecil. Bukan harimau dewasa, melainkan anak harimau yang dahulu lahir malam itu. Anak yang dulu digendong oleh induknya ke tempat Mak Jenab tinggal. Kini berjalan sendiri, tanpa takut, tanpa ragu. Ia datang dan duduk di samping jasad Mak Jenab. Kemudian menggesekkan kepalanya perlahan ke tangan yang terlipat. Lalu, dengan isakan lirih, ia mengaum pelan. Dan dari lehernya, tergantung seutas benang akar. Dari benang itu, menjuntai sebuah liontin kecil.
batu kristal, mata harimau, yang dulunya dipegang Mak Jenab. Pak Rusdi terperangah. Begitu pula warga lain. Karena tak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana batu itu kini berpindah ke makhluk buas itu. Tapi semua diam. Semua mengerti. Alam sudah menetapkan penerusnya. Jenazah Mak Jenab dimakamkan di tepi batas hutan. Di bawah pohon waru tempat ia sering duduk. Tanpa tugu. Tanpa nisan mewah. Hanya batu kecil, seutas kain putih, dan sepotong kalimat yang ditulis di atas kayu. Yang menjaga, tak perlu terlihat. Yang mendoakan, tak pernah mati. Di atas kuburnya, bunga hutan mulai bermekaran. Bukan ditanam, tapi tumbuh sendiri. Dari tanah yang dulu diinjak dengan cinta oleh wanita tua yang tak pernah meminta apa-apa. Hari-hari berikutnya, warga desa sering datang ke sana. Bukan untuk menyembah. Bukan untuk meminta, tapi untuk duduk, diam, merasakan ketenangan, dan berbagi kisah dengan angin. Anak-anak dibawa ke sana untuk belajar mengenali daun. Para pemuda disuruh memetik buah tanpa merusak dahan. Dan setiap kali musim panen tiba, bagian terbaik dari hasil sawah dibawa ke batas hutan. Ditaruh di atas batu datar. Sebagai sedekah. Bukan kepada harimau, tapi kepada keseimbangan. Beberapa tahun berlalu. Bayi perempuan yang dulu lahir dengan tanda daun waru kini tumbuh menjadi gadis kecil. Matanya bening. Tatapannya teduh. Dan setiap kali ia berjalan melewati batas hutan, angin berembus menyambut. Burung-burung turun. Kupu-kupu mengikuti langkahnya. Dan yang paling menakjubkan, harimau kecil yang kini sudah remaja, selalu muncul dari balik semak untuk menemaninya. Gadis kecil itu sering duduk di bawah pohon waru, memegang batu kristal yang pernah digantungkan di benang akar oleh harimau. Ia tahu, itu miliknya kini. Tapi bukan untuk disimpan, melainkan untuk digunakan saat waktunya tiba. Warga memanggilnya Inti. Dan bagi mereka, Inti adalah penerus Mak Jenab. Bukan karena darah. Bukan karena warisan, tapi karena nurani. Karena hati yang sejak lahir sudah mengenal lembutnya kasih tanpa syarat. Pada suatu malam, langit kembali merah. Awan bergerak cepat, dan gemuruh terdengar dari arah barat. Sebuah kebakaran besar terjadi di desa seberang. Disebabkan oleh pembalakan liar. Warga panik. Asap mulai merayap ke langit Karang Tapak. Pak Rusdi segera memanggil warga, menyiapkan air, membuat parit pembatas. Namun ketika mereka bersiap, Inti keluar dari rumahnya. Ia membawa batu kristal itu, menaruhnya di tengah ladang, dan menancapkan ranting waru ke tanah. Lalu ia duduk, dan mulai bersyalawat dengan lirih. Angin berembus dari timur, awan turun perlahan. Dan dalam 1 jam, hujan turun, deras, dingin, dan padat. Asap sirna, api padam. Dan saat fajar menyingsing, langit kembali biru. Dan dari arah semak, seekor harimau besar muncul, berdiri diam, menunduk kepada Inti, lalu menghilang lagi ke dalam rimba. Sejak saat itu, Inti menjadi penjaga baru, dan kalung emas milik Mak Jenab digantungkan di lehernya saat ia genap berusia 7 tahun. Ia tidak angkuh, tidak pula merasa hebat. Ia hanya meneruskan satu hal, mengasihi tanpa syarat, dan menjaga tanpa pamrih. Dan nama Mak Jenab tetap hidup, bukan dalam batu, bukan dalam buku, melainkan dalam daun yang bergerak saat angin datang, dalam auman malam yang pelan, dan dalam hati setiap orang yang pernah diselamatkan oleh cinta diam-diam seorang nenek tua yang miskin harta, tapi kaya keberanian. 8 musim telah berganti sejak Mak Jenab berpulang. Desa Karang Tapak tumbuh damai di bawah naungan perjanjian sunyi antara manusia dan rimba. Inti, gadis yang kini beranjak remaja, telah dikenal hingga ke desa-desa sebelah.
Bukan karena keajaiban, tapi karena kelembutan yang menyentuh. Ia tak pernah menolak membantu, tak pernah memandang siapa yang datang padanya, baik tua maupun muda, kaya ataupun papa. Kalung emas dan batu kristal masih tergantung di lehernya, terlindung oleh kain tipis yang ia jalin sendiri dari benang alam. Namun benda itu hanya ia perlihatkan jika memang diperlukan. Karena bagi Inti, kekuatan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Suatu hari, kabar angin datang dari utara. Sekelompok orang asing datang membawa peralatan besar, alat-alat ukur, alat perekam, dan peta bertanda merah. Mereka bukan pembalak, mereka bukan pemodal, tapi mereka punya tujuan yang tak kalah berbahaya. Mereka adalah tim eksplorasi mineral bumi, datang dari kota, dengan izin dan surat sah dari atas. Bermaksud meneliti kandungan logam langka di bawah tanah pegunungan yang berbatasan langsung dengan hutan barat. Pak Rusdi, yang kini lebih banyak duduk dan membaca, mendengar kabar itu dari kepala dusun sebelah. Dan sorenya, ia memanggil Inti. "Anakku." Suaranya berat. "Kita akan diuji lagi." Inti hanya diam. Namun di wajahnya tampak gurat awas. Ia tahu, setiap kali manusia datang dengan tujuan menggali, berarti mereka tidak hanya menggali tanah, tapi juga akan membelah perut bumi, membelah batas yang tak seharusnya disentuh. Beberapa hari kemudian, rombongan peneliti itu tiba di batas desa. Mereka sopan, berbicara dengan nada halus, membawa sumbangan, makanan, bahkan beberapa mainan untuk anak-anak. Warga desa menyambut dengan waspada. Mereka tak ingin terlihat menolak, tapi juga tidak ingin bersikap menerima mentah-mentah. Sore itu, pertemuan di balai desa berlangsung. Pimpinan rombongan memperlihatkan peta digital, menjelaskan potensi logam bumi yang sangat berharga di bawah kaki hutan barat, dan bagaimana, jika dikelola, bisa menjadi sumber pendapatan besar. "Kami tidak akan menebang pohon, kami tidak akan membangun tambang terbuka," katanya. "Kami hanya ingin meneliti, mengambil sampel." Pak Rusdi menatapnya lama. Dulu juga mereka bilang hanya ingin menanam tiang listrik, tapi setelah itu, pohon rubuh satu persatu. Warga mulai bersuara. Sebagian setuju, sebagian tidak. Di tengah kebingungan itu, Inti berdiri. Suara gadis belia itu tak tinggi, tapi setiap kata yang ia ucapkan membuat semua terdiam. "Jika kalian menggali tanah yang di bawahnya ada tulang harimau, maka seluruh langit akan gelap. Jika kalian menyentuh air yang dilindungi akar pepohonan tua, maka sungai-sungai akan murka. Dan jika kalian menggali bukan untuk kebaikan, tapi untuk ambisi, maka yang datang bukan emas, tapi kutukan." Pimpinan tim peneliti terdiam. Ia tertawa kecil, sopan, lalu berkata, "Anak muda, kami datang dengan izin resmi." Inti mendekat, kemudian menatap lurus ke matanya. "Dan hutan ini juga punya izinnya sendiri, ditandatangani oleh Allah, dijaga oleh waktu, dan dicatat oleh angin." Semua yang hadir membeku, dan saat itu juga, angin berembus kencang ke arah balai desa. Lampu-lampu minyak padam, peta elektronik rusak, dan suara serangga mendadak berhenti. Dari kejauhan, auman panjang terdengar. Tidak hanya satu, tapi banyak. Suara dari dalam rimba. Malam itu, tim peneliti tetap bertahan. Mereka berkemah di pinggir batas, mendirikan tenda, menjaga alat-alat mereka. Tapi tepat tengah malam, salah satu alat ukur meledak kecil, dan dari dalam hutan, keluar seekor harimau hitam, lebih besar dari yang pernah terlihat sebelumnya. Di punggungnya, bulu putih membentuk pola seperti mata. Ia tak menyerang, hanya berdiri, menatap, dan mendesis. Salah satu peneliti yang mencoba mendekat jatuh pingsan. Yang lain menjerit,
Mereka kabur ke arah tenda utama. Dan keesokan paginya, mereka semua meninggalkan desa tanpa kata. Alat-alat mereka ditinggalkan. Dan saat warga memeriksa, alat itu telah hancur. Bukan karena dicakar, tapi karena meleleh. Seolah panas dari dalam tanah menolaknya. Hari itu, semua warga berkumpul kembali. Mereka memohon maaf kepada hutan. Mereka menaruh dedaunan dan air bersih di kaki pohon waru. Dan berdoa, agar tidak ada lagi yang datang membawa niat buruk. Inti berdiri di depan pohon. Tangannya menyentuh batu kristal. Dan dari dalam batu itu, muncul cahaya kecil. Cahaya itu naik ke udara, melayang, dan kemudian menghilang ke langit. Pak Rusdi menunduk. Itu pertanda, Allah masih menjaga kita. Inti hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, penjagaan sejati bukan datang dari langit, melainkan dari dalam hati. Hati yang tulus, yang tak silau oleh harta, dan tak goyah oleh bujukan. Ia melangkah pergi, meninggalkan tempat itu, dengan tekad bahwa suatu hari, jika dunia kembali buta, maka ia akan menyadarkan. Bukan dengan senjata, tapi dengan kasih dan keberanian yang diwariskan oleh seorang nenek miskin bernama Mak Jenap. Musim kemarau panjang tiba lebih awal dari biasanya. Sungai-sungai kecil mengering, daun-daun meranggas, dan tanah-tanah di sawah mulai retak. Warga desa Karang Tapak kembali dihadapkan pada ujian. Air bersih mulai sulit. Ladang-ladang yang biasanya subur tak lagi menghasilkan panen seperti dulu. Anak-anak mulai terserang demam. Dan ternak-ternak berjalan lemas, kehilangan sumber air. Pak Rusdi yang kini rambutnya mulai sepenuhnya putih, berkali-kali memandang langit. Matanya menanti hujan, tapi awan tak kunjung menebal. Sementara itu, di tengah desa, Inti tetap tenang. Ia tak mengeluh. Ia tak panik. Setiap pagi ia berjalan kaki menyusuri batas hutan, mengumpulkan embun dari ujung daun, dan memberikannya pada anak-anak yang sakit. Daun ini disiram oleh Allah sendiri, katanya sambil memeras tetes-tetes air dari daun lebar ke mulut seorang balita. Suatu sore, saat angin panas menyelimuti desa, seekor elang turun dari langit. Elang itu besar, sayapnya lebar, dan di kakinya tergantung potongan kain lusuh. Warga berlarian keluar rumah. Anak-anak berteriak. Elang itu melayang satu putaran di atas desa, lalu turun dan mendarat tepat di depan rumah Inti. Ia menjulurkan kakinya dan meletakkan kain itu di tanah. Inti membungkuk, mengambilnya. Kain itu basah, dan saat dibuka, di dalamnya terlipat secarik daun tua yang ditulis dengan arang. Tulisan itu tidak seperti tulisan manusia biasa. Hurufnya lengkung, menari seperti akar. Namun Inti bisa membacanya dengan jelas. Karena huruf itu sama dengan yang tertulis dalam mimpi-mimpinya. Di tanah leluhur yang terlupakan, tersembunyi mata air yang tidak pernah mengering. Tapi air itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang membawa cahaya ke dalam gelap. Inti memejamkan mata. Dalam sekejap, ia tahu, itu adalah pesan dari Mak Jenap, atau dari penjaga yang pernah berjalan bersamanya. Malam itu, Inti mempersiapkan diri. Ia membawa batu kristal, seutas benang akar, dan satu ikat daun waru muda. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa bekal, karena perjalanan ini bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati. Ia berjalan menuju arah utara, melintasi batas yang bahkan warga sendiri tak pernah berani menyusuri. Jalur sunyi yang ditumbuhi semak tinggi, tanahnya basah dan berbatu, dan tak ada suara burung di sepanjang perjalanan. Hanya suara napas dan langkah kakinya sendiri. Setelah 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah celah batu. Di sana, terdapat goa kecil, tertutup sulur dan lumut. Tanpa ragu, Inti masuk.
Ia menyalakan batu kristal, dan cahaya lembut menyebar ke seluruh dinding goa. Di dalam sana, ada ukiran, gambar harimau, gambar manusia yang duduk bersama makhluk-makhluk hutan. Dan di tengah-tengah dinding, ada satu gambar yang sangat dikenal. Gambar wanita tua berkerudung lusuh, duduk memeluk harimau kecil. Mak Jenab. Inti mendekat. Dan saat ia menyentuhkan batu kristal ke ukiran itu, lantai goa bergetar perlahan. Dan dari sela-sela batu, muncullah suara gemercik air. Mata air. Air bening muncul dari celah kecil. Semakin lama semakin deras, hingga mengalir membentuk aliran tipis di dasar goa. Inti menampungnya, dan mencicipi setetes. Dingin, sejuk, dan ketika ia meneguknya, tubuhnya terasa hangat, penglihatannya jernih, dan jiwanya damai. Hari berikutnya, Inti kembali ke desa dengan membawa botol bambu berisi air dari goa leluhur. Ia memberikan air itu kepada bayi-bayi yang sedang demam, kepada orang tua yang terbaring, kepada ternak yang mulai melemah, dan yang paling mengejutkan, saat air itu diteteskan ke akar-akar sawah, dalam 2 hari, tunas-tunas muda mulai muncul, padahal belum ada hujan, belum ada kabut. Warga menangis, mereka bersujud, mereka takjub. Dan mereka kembali menyebut nama yang dulu mereka caci. Mak Jenab, warisanmu tidak hilang. Hari-hari berlalu. Kemarau tak sepenuhnya pergi. Tapi desa tak lagi kekurangan. Karena mata air leluhur terus mengalir. Airnya ditampung dalam tempayan khusus. Tak dijual. Tak diperdagangkan. Tapi dibagi dengan cinta. Inti tidak pernah mengaku sebagai penyelamat. Ia selalu berkata, yang menyelamatkan kita adalah hati yang dulu diusir dari kampung ini. Hati yang tetap memilih mencinta meski dilempar ke gelap. Di sisi mata air, didirikan tempat kecil. Bukan pura, bukan masjid, bukan tugu. Hanya bangku kayu, atap dari daun lebar. Dan di depannya, patung kayu kecil, berbentuk wanita tua memeluk seekor harimau. Anak-anak datang setiap hari, bermain, bernyanyi, dan mendengarkan cerita tentang harimau malam, tentang pohon waru, dan tentang seorang nenek yang menolong makhluk buas tanpa pernah meminta balasan. Di suatu malam, saat bulan bulat sempurna menggantung di langit, seekor harimau besar berdiri di tepi desa. Ia tidak masuk, tidak mengaum, hanya menatap. Inti berdiri di beranda. Ia mengangguk, dan harimau itu mengangguk kembali, lalu berbalik, dan menghilang ke dalam rimba. Itu bukan perpisahan, itu salam, dan perjanjian yang terus hidup, bahwa selama masih ada satu manusia yang menjaga dengan cinta, maka seluruh hutan akan melindungi mereka dengan kekuatan. Dan nama Mak Jenab akan tetap hidup, bukan di batu, bukan di papan, tapi di setiap tetes air, di setiap ranting yang tumbuh, dan di setiap auman yang menyambut malam. Fajar mulai menyibak kabut di lereng hutan barat. Matahari menyembul pelan, memantulkan kilau keemasan pada embun yang bergantung di ujung daun. Burung-burung menyanyikan lagu pagi, dan desa Karang tapak bangun dengan damai yang telah berakar kuat. Di tengah desa, suara anak-anak bersahut-sahutan. Mereka berlari-lari kecil menuju tepian hutan, tempat mata air leluhur mengalir jernih tanpa henti. Di sana, mereka belajar, mereka menyiram tanaman, dan mereka mendengar kisah dari bibir seorang remaja bernama Inti, penjaga terakhir dari cahaya yang diwariskan Mak Jenab. Suatu siang, seorang pria tua datang dari kota. Pakaiannya rapi, wajahnya letih. Di tangannya ada seberkas surat. Ia menanyakan Inti, dan begitu berjumpa, ia langsung berlutut di hadapan gadis itu. "Aku cucu dari Wartim," suaranya gemetar. "Kakekku dulu,
adalah orang yang paling lantang memfitnah Mak Jenab. Inti hanya menatap tenang. Tangannya menggenggam kalung emas di balik bajunya. Sejak kakek meninggal, keluarga kami seperti dihantui. Kami tak bisa damai. Tanah kami kering. Anak-anak kami sering sakit. Aku datang bukan untuk menebus, karena aku tahu tak bisa. Tapi, tolong, ajarkan kami kembali cara hidup yang tidak melawan alam. Inti mengangguk. Kemudian menulis sesuatu di daun kering. Ia menggulungnya dan menyerahkannya. Tanamlah ini, bukan di ladang, bukan di kebun, tapi di hatimu. Pria itu menangis. Dan sejak hari itu, ia menetap di karang tapak, hidup sebagai petani, belajar dari anak-anak, dan setiap hari, ia menyiram bunga di kuburan Mak Jenab. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ucapan terima kasih. Waktu berlalu. Inti tumbuh menjadi wanita muda. Sifatnya tak berubah. Ia tetap tinggal di rumah bambu warisan Mak Jenab. Tidak pernah menerima imbalan. Tidak pernah menyebut dirinya istimewa. Tapi semua tahu. Jika ada bayi menangis semalaman. Jika ada ternak sakit. Jika hujan tak turun selama berminggu-minggu, maka cukup dengan mengetuk daun pintu rumahnya satu kali. Dan malam itu, sesuatu akan berubah. Bukan karena sihir, bukan karena ilmu gaib, melainkan karena cinta yang ia warisi dari seorang perempuan renta yang memilih menolong harimau di malam kelam, ketimbang menyelamatkan dirinya sendiri. Pada suatu malam yang hening, saat desa tertidur, seekor harimau besar berdiri di bukit batu di pinggir hutan. Bulu-bulunya berkilau terkena cahaya bulan. Di punggungnya, duduk seekor anak harimau kecil, baru lahir. Mereka tidak bersuara, hanya menatap ke arah desa. Dan dari dalam rumah bambu di tengah desa, Inti membuka jendela. Senyumnya mengembang. Ia tahu, Mak Jenab telah hidup kembali. Bukan dalam bentuk tubuh, melainkan dalam bentuk warisan. Warisan yang tak bisa dihitung dengan emas, tak bisa dibeli dengan surat, tapi hanya bisa dijaga oleh hati yang setia. Hari berikutnya, sebuah kejadian aneh terjadi. Seluruh bunga di pohon waru mekar bersamaan. Padahal bukan musimnya. Warga berkerumun, menatap. Lalu membaca ukiran kayu yang kini berubah dengan sendirinya. Ukiran yang dulu berbunyi, yang menjaga, tak perlu terlihat, yang mendoakan, tak pernah mati, kini berubah menjadi, yang mencinta dalam diam, akan dikenang oleh langit, dan dijaga oleh bumi. Di waktu yang sama, seekor burung elang terbang tinggi membawa ranting. Ia terbang berputar di atas desa, kemudian meletakkannya tepat di atas makam Mak Jenab. Ranting itu berbentuk lingkaran, seperti mahkota. Dan sejak malam itu, setiap malam bulan purnama, auman harimau terdengar dari kejauhan. Bukan mengganggu, bukan menakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa di tempat kecil bernama Karang Tapak, pernah hidup seorang nenek tua yang miskin, yang memilih mengasihi, dan karena kasih itu, ia menjadi penjaga, penyambung dua dunia, dan cahaya yang tak pernah padam.